Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, Bapak, Ibu-ibu, anak-anak, yang semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya ketika kita berada di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Tentunya kita di sini terkhususnya saya sendiri merasa senang sekali untuk bisa berkumpul bersama-sama. Terus terang belum ada yang kenal, tapi Allah Subhanahu wa taala Masya Allah menghendakkan kita untuk berkumpul di sini. Ya, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa ingin ini dan itu. Perkumpulan ini adalah perkumpulan tahabbub wa tawaddud, perkumpulan yang berlandaskan saling mencintai antara sesama muslim. Di landasan kita mencintai seseorang itu ya karena kita satu agama. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi setiap kaum muslimin menjaga hatinya dari kejelekan untuk orang lain. Sehingga perkumpulan di sini adalah perkumpulan ilmu dan juga perkumpulan kasih sayang di antara kita semua. Kalaulah bukan karena hal kedua tersebut, tidak akan ada mungkin waktu kita, peluang kita untuk saling berkumpul, saling mengingat. Ya, bukan hanya yang berbicara saja yang mengingat, memberikan peringatan, tapi kita semua sama-sama memberikan peringatan yang bermanfaat bagi kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 55 disebutkan wa dzakir. Saling ingatlah kalian wahai manusia. Fa inna dzikra, karena dengan saling mengingatkan kita kasih tahu boleh ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan, mari kita ajarkan, mari kita amalkan. Dengan itulah kehidupan kita itu bisa bermanfaat. Tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu, ketika kita dikumpul dengan rasa cinta seperti ini, maka tentunya tidak boleh juga kita menggugurkannya dengan merobohkannya rasa cinta yang seperti ini menjadi benci. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya rasa cinta ini langgeng, rasa kasih sayang yang kita tumbuhkan ini terus-menerus ada, yaitu cinta kita itu berlandaskan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kecintaan kepada dirimu. Jadi Nabi SAW minta bagaimana cara dia terus-menerus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa hubba man yuhibbuk, dan ya Allah kasih saya, berikan saya kecintaan kepada orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ada orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mencintainya. Karena kita cinta dalam satu landasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak karena dunia, tidak karena uang. Oh, saya cinta ini karena dia banyak hartanya. Oh, saya cinta ini karena dia punya jabatan yang hidupnya. Nanti saya gampang anak-anak saya, tidak. Tapi cinta kepada derajat yang lebih tinggi daripada manusia,
Itu pencipta kita, Rabbuna Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mencintai amalan-amalan yang mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, maka kita akan mendapatkan manisnya kehidupan. Salah satu, man kunna wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara. Ketika orang mendapatkan atau mempunyai 3 hal ini, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah menjadi zat yang paling ia cintai daripada makhluk yang lain. Ia lebih cinta kepada Allah dan rasulnya dari anaknya. Ini wajib. Dia cinta kepada Allah dan rasulnya melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada tetangganya, kepada teman yang harta kepada dia bermiliar-miliar. Namun aku lebih cinta kepada Allah dan rasulnya. Lebih aku cintai daripada dapatkan ketika di padang pasir. Ketika darurat nggak ada air, itu pasti orang ketika ketemu air di padang pasir sangat senang sekali. Kata Nabi SAW, kalaulah dia bisa melampaui kecintaannya ketika dia bertemu atau menjumpai air di padang pasir dibandingkan Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan manisnya keimanan. Man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian yang kedua, orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mencintai anak kita, ketika kita mencintai orang tua kita, teman-teman kita, ya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ada sisi lain. Yang ketiga, wa yakrahu an yuqdhafa finnar ba'da an anqadhahu Allahu min. Dan dia benci ketika dia kembali ke neraka ketika dia sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika dia meninggalkan maksiat, dia tidak melakukannya lagi, terus jauh dari kemaksiatan dan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang punya 3 sikap ini, 3 sifat ini, maka tentunya dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Para jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Terlebih di waktu-waktu fitnah yang seperti ini, banyak sekali godaan. Pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu kita mendapatkan kerancuan dalam masalah keyakinan kita digonjang-ganjing, yang mana seharusnya kita diwajibkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bilang tidak ada Tuhan. Banyak orang yang bilang nggak usah menyembah Tuhanmu, nggak ada. Kamu kan nggak ngelihat Allah. Gimana kamu menyembah zat yang nggak pernah kamu lihat? Ini diantara kerancuan-kerancuan akidah atau keyakinan yang ada di dalam agama, yang dimasukkan ke dalam agama Islam oleh musuh-musuh Islam. Terutama apalagi ketika kita berhadapan dengan sebuah kemaksiatan. Pada zaman ini semua pintu kemaksiatan sangat mudah untuk dibuka. Maka apa tipsnya supaya kita kuat untuk menjalani kehidupan ini? Tentunya dengan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana, Pak? Caranya bagaimana? Yang pertama adalah sering-sering membaca Quran. Quran itu kan kalamullah. Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ini kita lihat, kita periksa diri kita. Sudah berapa halaman kita baca Quran? Mungkin kita tersibukkan dengan dunia, kerja, duit, mencari rezeki dan lain. Tapi mana waktu kita dengan Al-Quran? Al-Quran jangan diusangkan di rumah. Kita harus punya porsi, target. Satu hari itu kita harus baca Quran berapa halamannya. Di situ ada siraman rohani supaya hati kita itu
hidup, tidak mati. Di dalam Al-Quran itulah ada ketetapan, ada kekuatan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfih. Tidak akan bisa, tidak akan ada di dalam Al-Quran kebatilan. Yang ada adalah petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am qulubin aqfaluha?" Akankah kalian mentadabburi Al-Qur'an atau hati-hati kalian yang terkunci? Jadi ayat ini turun itu ketika melihat keadaan kaum munafikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, coba kita renungkan. Sekarang kita hidup di zaman, bukan di zaman Nabi SAW. Banyak orang yang mengatakan, kalau saya hidup di zaman Nabi, saya akan mendapatkan hidayah lebih banyak, katanya. Saya akan ikut Nabi Muhammad SAW karena saya cinta. Baik, di zaman Nabi SAW banyak orang yang bertemu dengan Nabi, yang setiap harinya itu mendengarkan ucapan Nabi, yaitu hadis Nabi SAW, yang setiap harinya itu menyaksikan bagaimana turunnya Al-Quran. Tapi kok di sana masih ada orang-orang yang enggak masuk Quran ke dalam dirinya. Mereka adalah orang munafikin. Mereka setiap hari ketemu Nabi, dengar hadis Nabi SAW. Kemudian ketika sholat juga sholat hadir walaupun sholatnya tidak sesuai syarat. Kemudian menyaksikan turunnya Al-Quran, tapi mereka kok dicap sebagai kaum munafikin. Ya karena hati-hati mereka terkunci. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati-hati mereka terkunci. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, hati kita itu seperti kain putih. Ketika kita bermaksiat, nukitat fihi nuktatan sauda, akan diteteskan satu titik hitam. Terus bermaksiat, titik hitam sampai hati kita itu kalau kebanyakan maksiat itu nanti akan menjadi hitam dan sulit untuk dibersihkan. Maka dari itu dekatkan diri kita kepada yang namanya kitabullah. Kita sudah banyak mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala, tapi kalamullah, lafaz Allah Subhanahu wa taala berapa kali kita baca di setiap harinya. Yang kedua, dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan menghafal Asmaul Husna, dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama Allah. Ya Jabbar, ya Ghafur Rahim, ya Malik, ya Quddus, Salamul Muhaimin, ya Ghafur Rahim, ighfir lana. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab doa adalah kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan atau dengan membaca atau mengucapkan Asmaul Husna. Ya Rabb, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Ghafur, ya Rahman. Allahumma arhamna, ya Allah, berikanlah saya kasih sayangmu. Allahumma ighfir lana, ya Allah, berikanlah kami ampunanmu. Ya, semakin kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Berdoalah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun namanya engkau sebutkan, maka engkau mendapatkan asmaul husna, kebaikan asmaul husna tersebut. Semakin kita mengecek, semakin kita meneliti Ar-Razzaq misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha memberi rezeki. Ketika kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala Maha memberi rezeki, kita tidak akan gundah, tidak akan sedih ketika kita disempitkan dalam hal dunia. Ini hanya dunia yang tadi kita katakan hakikatnya hanya sebagai bangkai kambing yang tanduknya rusak. Bahkan dalam sebuah hadis lain, dunia itu seperti mislu janahi ba'udah,
hanya seperti satu sayap nyamuk. Kalau misalnya nyamuk saja kita itu tidak memperhatikannya, ini bagaimana dengan sayap yang nggak ada yang memperhatikan? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang kafir, ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau kita tahu hakikatnya, ketika kita melihat orang kafir, kayak sekali orang kafir, kok ini orang bermaksiat, kok banyak hartanya, ya biarkan saja. Ya mereka mendapatkan satu sayap nyamuk. Mereka mendapatkan bangkai kambing. Ya kita nanti yang meninggalkan dunia akan mendapatkan akhirat yang lebih besar daripada dunia. Tinggal kita meyakini saja apa yang ada di dalam surga itu. Makanya ketika kita baca Quran itu di situ banyak ayat